kita mengucap syukur dan berterima kasih atas cinta kasih-Nya. Kita boleh ada bersama-sama dalam ibadah minggu di saat ini. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita merendahkan hati-hati kita di bawah kaki salibnya. Memohon tuntunan kuasa Roh Kudus untuk menolong kita dalam pelayanan firman di saat ini. Mari kita satu di dalam doa. Ya Aba, ya Bapa, kami mengaku sungguh di hadapan hadirat-Mu. Kami adalah manusia pendosa, buta tuli dan telanjang. Dan bahkan kami tidak layak untuk memanggil nama-Mu, Bapa. Kami berterima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu, cinta kasih-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan Bapa, Engkau boleh mengumpulkan kami dalam ibadah pada saat ini, Tuhan Yesus. Bapa, kami mengaku sungguh Bapa, kami jauh dari berlaku setia kepada. Tolong Bapa, ampuni kami atas setiap dosa yang kami lakukan lewat pikiran, lewat hati kami, lewat mata, telinga, kaki, tangan, perkataan, perbuatan yang menyakiti hatimu dan sesama. Dan layakkanlah kami Bapa, hamba yang tak berguna ini Bapa. Biarlah kami semakin kecil dan Engkau saja yang semakin ditinggikan dan dimuliakan di atas muka bumi ini. Bapa, hamba yang tidak punya apa-apanya ini, biarlah Engkau sendiri yang berfirman, Engkau sendiri yang mengajarkan kami lewat sabda kebenaran firman. Pada saat ini, kami tolak, kami usir segala roh-roh di udara, kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba untuk mengambil alih fokus kami daripada pemberitaan firman-Mu di saat ini. Dipatahkan, dihancurkan di dalam kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Kami ikat, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Darah Yesus tutup bungkus kami semua. Darah Yesus lingkupi kami. Dan biarlah Bapa, Engkau berfirman kepada kami anak-anak. Sebab kami siap untuk mendengar apa kata firman. Berfirmanlah Bapa, berfirman bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup. Kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita. Di dalam Injil Matius pasal 21. Injil Matius pasal 21 ayat 12 sampai berakhir pada ayatnya yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama jika sudah menemukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian? Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Haleluya. Terpuji-pujilah Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Pertama-tama saya menyapa ketiga pribadi yang esa.
yang telah hadir di muka bumi ini. Salam hormat kepada Roh Bapa Yahweh yang ada dalam wadah casing Pak Iman Lahago. Salam hormat kepada Tuhan Yesus Kristus yang ada dalam wadah casing Pak Aditya Nugrahanto. Salam hormat kepada mempelainya yang tercantik, pribadi Roh Kudus, Roh Kebenaran, Malaikat Mary yang ada dalam casing mempelainya Bunda Fei Hamdani. Salam kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus kepada semua anak-anak Tuhan yang ada di live Zoom ini dan bahkan yang ada di live streaming di YouTube. Izinkan saya manusia hina ini untuk menyampaikan firman Tuhan yang ada dalam Injil Matius pasal 21, di mana Yesus menyucikan bait Allah. Saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus adalah Tuhan, Roh Alfa dan Omega itu sendiri. Firman ini dijelaskan di mana pada zaman Alfa Yesus Kristus datang dan dia merombak segala sesuatu yang ada pada zaman itu, di mana di dalam bait Allah, gambaran jasmani rumah Tuhan itu sendiri. Saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ayatnya yang ke-12 dikatakan, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Firman Tuhan ini menjelaskan dan mengingatkan kepada saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian bahwa Yesus Kristus datang untuk membongkar segala dosa-dosa yang terselubung. Yesus Kristus membalikan meja-meja penukar uang, pedagang-pedagang merpati yang ada di bait Allah, menjelaskan tentang Yesus membongkar dosa-dosa yang terselubung, kemunafikan-kemunafikan yang ada dalam hati-hati kita, yang ada dalam diri-diri kita. Sehingga Yesus Kristus menegurnya dengan firman. Ia katakan di dalam ayat yang ke-13. Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamuk. Yesus mau mengingatkan kepada kita, saudara-saudara. Kadang kita berpikir bahwa di dalam kita sudah bertobat, kita sudah menyampaikan firman, kita bahkan disebut adalah bait-bait Allah. Tetapi tanpa kita sadari bahwa di dalam kita masih terdapat hal-hal duniawi, hal-hal kemunafikan yang masih terselubung. Gambaran daripada bait jasmani, bait Allah. Yesus membongkar dosa-dosa yang terselubung. Yesus mau menyampaikan bahwa apa yang kita pikir dan kita jalani selama ini, ia mau menyampaikan bahwa kita cross check lagi. Apakah memang sudah betul di jalan yang kita lalui ini? Ataukah memang tanpa kita sadari, seperti halnya di bait Allah ini, mereka sedang berlangsung hal-hal duniawi. Hal-hal yang berbau kedagingan yang di dalamnya mereka lakukan di dalam bait Allah. Tetapi mereka tidak sadar bahwa mereka sedang berjalan menuju jalan dunia. Mereka sedang bergaul dengan roh-roh dunia. Tetapi mereka tidak sadar. Mereka berpikir bahwa, oh sudah, ketika mereka menyampaikan firman Tuhan, mereka melakukan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Ya, tetapi sebenarnya kedalaman hati mereka penuh dengan syarat-syarat kedagingan. Hal-hal yang digambarkan di dalam firman Tuhan ini. Ayat yang pertama itu. Penukar-penukar
uang, pedagang-pedagang merpati. Hal-hal ini tanpa kita sadari, bahkan di dalam kalangan kita, secara jasmani, bait Allah gambarannya itu, kita berpikir bahwa kita telah melayani Tuhan, kita telah melakukan segala sesuatu, tetapi tanpa sadar bahwa yang kita ajarkan di dalam bait Allah sebenarnya bukanlah Yesus itu sendiri, tetapi Mamon. Kita menukar hal-hal itu dengan mamon, pengurapan itu. Kita berpikir bahwa kita bisa membeli pengurapan Roh Kudus itu dengan mamon. Tanpa kadang hamba-hamba Tuhan, saya pribadi, dan kita semua kadang kita tidak sadar bahwa kita ini sedang berjalan di jalan dunia. Kita berbau dan berpenampilan rohani. Secara fisik kita memuji Tuhan, kita pergi beribadah setiap minggu, namun kita tanpa kita sadari bahwa tujuan kita ialah ada untuk mencari mamon, untuk mencari pujian daripada manusia, dan bahkan di dalam rumah Tuhan itu sendiri, mereka menjadikan pengurapan, bahkan menjual nama Tuhan. Mereka menjadikannya bukan rumah doa, tetapi sarang penyamun. Di sini Yesus Kristus membalikan meja-meja penukar uang dan orang-orang yang berjual beli. Ia mengingatkan dan menegaskan kepada kita bahwa rumah Tuhan sesungguhnya ialah hati kita yang penuh dengan kekudusan. Rumah Tuhan itu harusnya gambaran adalah Yesus Kristus itu sendiri. Sebab dialah itu bait suci itu sendiri. Ada di dalam Wahyu 21 ya, ayat 22. Iya, saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus membongkar bait suci hati kita. Ia ingin menjelaskan kepada kita bahwa segala sesuatu yang penuh dengan syarat mamon-mamon, syarat-syarat yang penuh dengan hal-hal itu tanpa kita sadari bahwa itu adalah roh-roh dunia yang melekat di dalam pengajaran-pengajaran pada zaman ini. Tetapi mereka tidak sadar bahwa mereka sedang mengabdi kepada mamon. Dan hal itu membuat mereka nyaman dan mereka berpikir bahwa mereka sedang baik-baik saja. Saya dan Bapak itu sedang baik-baik saja. Tetapi tanpa kita sadari bahwa apa yang kita lakukan kadang hanya untuk mencari pujian daripada manusia belaka dan tidak untuk memperkenalkan Yesus Kristus. Ya, saudara-saudara yang sangat kasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga firman yang diucapkan oleh Yesus Kristus ini menolong dan menggugah setiap hati penjual-penjual, orang-orang yang ada di bait Allah pada saat itu. Untuk mereka, apakah mereka mau mendengarkan firman yang disampaikan Yesus Kristus itu sendiri, firman itu yang menebus untuk mengubah hati mereka, untuk mereka mau bertobat. Oh, bahwa mereka berpikir bahwa mereka ini ada di bait Allah dan mereka adalah orang-orang suci dan mereka dipuja dan dipuji, maka mereka itu akan selamat. Oh tidak. Apa yang menurut pandangan daripada kita, penilaian kita pribadi, saya berpikir bahwa oh saya ini sudah menerima Yesus, sudah mengenal ketiga pribadi yang esa dan sudah bercahaya-cahaya. Dan kadang saya tidak mengintrospeksi diri saya bahwa ada syarat-syarat kedagingan yang masih melekat dalam hati saya secara pribadi. Dan hanya Yesus Kristus firman itu yang mengoreksi dan membongkar dosa-dosa yang terselubung itu. Ia membalikan semuanya, ia membongkar hal-hal yang tersembunyi, yang masih melekat dalam hati saya dan Bapak Ibu sekalian. Di dalam bait-bait secara jasmani pada saat ini, di mana tidak ada lagi pengurapan Roh Kudus di sana. Sebab
ada di sana adalah penjual beli, bukan lagi rumah doa, tetapi sarang penyamun. Kita boleh lihat di ayatnya yang ketiga 14. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bait Allah gambaran di dalam Wahyu 21 ayat 22, Yesus Tuhan itu bait Allah sesungguhnya, gambaran daripada hati kita di mana Roh Kudus itu berdiam, Yesus itu berdiam. Ketika hati kita itu tidak lagi ada hal-hal di atas ayat yang pertama itu, yang telah dibongkar Yesus dengan firman itu, yang pedang bermata dua itu menghancurkan, memisahkan, sehingga kalau orang yang merendahkan hatinya, yang mau menegur, yang mau mendengar teguran, maka dia akan menerima firman yang disampaikan oleh Yesus ini. Maka dia akan meninggalkan apa yang Yesus sampaikan ini. Seperti orang-orang buta, timpang, mereka datang ke dalam bait Allah dan disembuhkan oleh Yesus. Gambaran daripada orang-orang yang syarat dengan dosa, orang-orang yang memiliki masalah kehidupan, orang-orang yang diporak-poranda oleh orang-orang dunia ini. Mereka merendahkan hati dan mereka mau masuk ke dalam bait Allah. Yesus itu, mereka mau mencarinya, mereka mau menemukannya, sehingga mereka disembuhkan oleh Yesus Kristus itu sesungguhnya. Mereka merendahkan hati dan mereka menemukan Yesus di dalam bait Allah itu. Ya, sebab sesungguhnya pada akhirnya dialah itu bait Allah sesungguhnya. Tuhan Yesus Kristus, anak domba itu. Ya, saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia mau menjelaskan kepada kita bahwa, ya kadang saya pribadi ya, kita tidak sadar, kita berpikir bahwa kita sudah melayani Tuhan, kita sudah melakukan kasih, kita sudah berbuat ini. Tetapi ada saja di dalam diri kita, hati kita. Dan hanya firman-Lah. Hanya firman-Lah yang berkuasa untuk membongkar semuanya, untuk menampakkan semua yang terselubung itu. Sehingga kita boleh nampak itu. Firman-Lah yang boleh menampakkan itu. Kadang saya juga tidak tahu bahwa saya masih menyimpan hal-hal yang seperti itu. Tetapi firman itulah, Yesus Kristus itu sendiri yang membongkarnya. Marilah kita belajar daripada orang-orang yang mau merendahkan hati. Kita boleh melihat di sini. Mereka yang timpang, orang-orang yang buta, orang-orang yang ada dalam dosa-dosa, dalam masalah-masalah hidup. Orang-orang yang menganggap dirinya tidak layak, orang-orang yang menganggap dirinya berdosa, yang lemah. Mereka datang kepada Tuhan yang adalah bait suci itu sendiri. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjadi sembuh. Dialah yang menolong mereka dan mereka menjadi sembuh. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya, itu dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Ya saudara-saudara, firman Tuhan di dalam ayatnya yang ke-15 ini mengingatkan kepada saya pribadi dan Bapak Ibu. Kadang kita sudah berpikir bahwa kita melayani Tuhan, kita sudah menyampaikan firman, kita sudah melakukan kasih, kita sudah menjadi pelayan-pelayan Tuhan, kita sudah di sekolah tinggi, sudah mengetahui firman Tuhan dan sudah melakukan firman Tuhan. Ya, sehingga kita kadang mau untuk hanya kita saja yang dipuji. Ya, menjadi akunya diri kita sendiri. Firman Tuhan ini menegur saya pribadi dan kita sekalian. Ya, ketika anak-anak kecil ini ya, anak-anak kecil melihat ya, mujizat yang dilakukan ketika penyembuhan, pemulihan besar-besaran terjadi untuk orang-orang yang haus akan kebenaran. Mereka mencari jalan kebenaran dan hidup Yesus Kristus yang ada bait Allah sesungguhnya itu. Dan mereka mengalami kesembuhan, mereka mengalami pemulihan di sana.
Ya, ahli-ahli Taurat, ahli-ahli Farisi yang sebenarnya adalah keturunan ular beludak ini, yang tadi Yesus menegur mereka bahwa sebenarnya mereka tidak menyampaikan firman untuk menegur dosa umat manusia, tetapi mereka menjadikan rumah Tuhan adalah sarang penyamun. Mereka tidak menegur dosa, sehingga mereka membuat rumah Tuhan itu menjadi sarang dosa, penyamun di dalamnya. Sehingga apa? Mereka karena mencari pujian daripada sesama manusia, hidup dalam kemunafikan, saya pribadi dan bahkan Bapak Ibu, tanpa kita sadar. Dan di sini mereka jengkel karena hati mereka yang penuh dengan kemunafikan, hati mereka yang syarat dengan hal-hal duniawi tadi, yang tanpa mereka sadari bahwa hati-hati mereka masih melekat dengan hal-hal mamon, hal-hal perdagangan, hal-hal itu yang tanpa kita sadari, kita undang di dalam hati kita, kita bawa di dalam rumah Tuhan, dan kita berpikir bahwa itu layak untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi sesungguhnya Tuhan tidak memerlukan itu. Tetapi Ia memerlukan hati kita yang mau datang seperti orang-orang buta, orang-orang timpang. Saya berdosa Tuhan, saya butuh pertolongan-Mu, tolong saya. Maka mereka mengalami pemulihan dan kesembuhan. Karena mereka melihat pada saat itu mereka tidak tersinggung seperti para imam-imam ini. Tetapi mereka mengaminkan firman. Mereka mengiyakan bahwa dialah firman itu yang berkuasa. Yesus Mesias itu sendiri. Dan mereka datang kepadanya. Dan mereka menjadi sembuh. Tetapi ahli imam-imam kepala yang adalah keturunan ular beludak, mereka berpikir bahwa sudah ada di dalam rumah Tuhan, sudah menyampaikan firman. Kadang saya pribadi dan bahkan kita sekalian, ya firman ini menegur saya, kita sekalian, dan bahkan hamba-hamba Tuhan dimanapun kita berada. Untuk mari kita mengintrospeksi diri kita. Bukan, ya kadang kita berpikir seperti itu. Kita telah ada melayani, sudah berlama-lama, sudah melakukan kasih, sudah banyak hal. Tetapi kita masih syarat dengan hal-hal tadi, sarang penyamun. Kita masih simpan di dalam hati kita. Hal-hal itu masih ada melekat di dalam diri kita. Ya saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulai bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian? Ya saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita. Di mana pada saat itu anak-anak ini mendengar. Dan mereka katakan dan mereka memuji Tuhan. Di mana firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita tidak berlaku seperti imam-imam yang hidup dalam kemunafikan, yang mencari pujian daripada manusia, yang kita berpikir bahwa kita telah hidup kudus, melakukan segala sesuatu. Oh, kita sudah setelah melakukan 10 hukum Taurat, melakukan kasih, telah menyampaikan firman, segala kita perlu untuk dipuja dan dipuji oleh manusia. Tetapi firman ini menekankan Yesus Kristus ini membongkar semuanya ini, dan Ia katakan seperti anak-anak kecil ini, mulutnya telah diciptakan puji-pujian daripada usia 5 bulan ya dalam kandungan, bayi-bayi dan bahkan anak-anak kecil yang masih polos dan murni. Yesus mengingatkan kepada kita untuk hidup seperti mereka. Bayi-bayi, bahkan anak-anak kecil hidup di dalam kemurnian, hidup tanpa kemunafikan seperti imam-imam kepala yang mengotori bait Allah dengan kemunafikan, dengan segala macam tipu daya yang mereka bawa ke dalam gambaran jasmani rumah Allah pada saat itu. Yesus ingin mengingatkan kepada kita di mana kita bisa belajar daripada hal ini. Di manakah jalan yang akan kita pilih? Apakah kita mau menjadi seperti orang-orang yang ada di dalam bait Allah yang siap sedia sibuk dengan hal-hal duniawi yang tanpa kita sadari bahwa kita sedang mengabdi kepada Mamon. Kita ada di dalam bait Allah, tetapi sesungguhnya bukan Tuhan yang kita permuliakan, tetapi diri kita
Kita tidak tahu bahwa ada hal-hal duniawi yang sedang kita promosikan. Ya saudara-saudara, dan apakah kita akan menjadi seperti orang-orang buta, orang-orang lumpuh, orang-orang timpang? Mereka mau merendahkan hati kepada Tuhan. Mereka mengaku, saya orang berdosa Tuhan. Saya penuh dengan kenajisan Bapak. Orang-orang timpang, orang-orang itulah. Mereka mengaku bahwa mereka lemah. Mereka orang berdosa. Sehingga mereka datang ke dalam bait Allah itu. Dan mereka menemukan Yesus di dalamnya. Sehingga apa Bapak Ibu? Mereka apa? Mengalami kesembuhan. Sebab Yesus katakan, akulah jalan keselamatan, kebenaran, dan hidup. Dialah satu-satunya jalan itu. Dan mereka ini tahu ketika Yesus membongkar hal-hal yang masih terselubung di dalam gambaran bait Allah itu, mereka datang. Mereka datang kepada Yesus, yo. Mereka tidak tersinggung dan kisah imam ini. Tuhan Yesus telah membongkar segala sesuatu, mereka dengki karena mereka tersinggung. Karena apa yang mereka lakukan selama ini, ya salah di mata Tuhan. Itulah firman. Firman itu pendapat dua. Dia menegur kita, mengingatkan kita, apakah saya selama ini berjalan di jalan yang benar, ataukah jalan yang salah? Ya marilah kita semua, anak-anak Tuhan, di mana saja kita berada untuk kita introspeksi diri kita masing-masing. Apakah kita ini sudah ada di jalan yang benar? Ataukah kita ini menganggap diri kita, oh kita ini sudah wow, sudah benar, sehingga kita tidak perlu lagi nasihat, bimbingan. Manakah kita pilih? Apakah kita akan ada di komplotan para imam-imam atau anak-anak kecil itu? Pilihan ada pada diri kita masing-masing. Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita ya saudara-saudara. Di mana firman Tuhan itu pedang ya bermata dua. Bukankah Yesus katakan, aku datang untuk bukan membawa damai, tetapi aku datang untuk membawa pedang. Ia memisahkan. Jadi sedang terjadi ya pada saat ini. Sudah terjadi. Dan kita boleh lihat ya saudara-saudara. Di dalam hati kita sesungguhnya. Di mana Tuhan Yesus itu berdiam di dalam hati kita. Apakah hati kita masih penuh dengan syarat tadi, penukar-penukar uang itu masih penuh dengan perdagangan-perdagangan merpati di sana? Apakah kita menjual, ya, memperjualbelikan pengurapan? Bukankah itu tidak bisa, saudara-saudara? Seperti pada saat itu, di mana murid-murid Tuhan Yesus, mereka melihat, ya, dan mereka meminta untuk membeli. Tidak bisa pengurapan Roh Kudus itu diperjualbelikan. Itu daripada dunia ilahi, firman itu sendiri, Roh Kudus, Roh kebenaran itu. Tidak bisa, saudara-saudara. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada saya dan kita sekalian, untuk kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, Mamon dan kepada Tuhan. Kita menggabungkan antara hal-hal dunia dan hal-hal kerajaan surga. Sehingga ya kita berpikir bahwa ketika kita di dalam bait Allah, ya kita mengabdi kepada Tuhan, tetapi kita sambil untuk keinginan-keinginan daging kita terpenuhi segala sesuatu di dalamnya, ya maka itu kita berkenan di hadapan Tuhan. Tidak, saudara. Itu adalah ya pengajaran-pengajaran yang membuat kita salah mengerti bahwa kita sedang tersesat. Kita sedang tidak panas atau tidak dingin. Kita sedang tersesat di dalam dunia ini lewat pengajaran-pengajaran yang membuat kita tidak panas atau dingin.
Tuhan Yesus mau kita merendahkan hati-hati kita dan kita mengaku seperti orang-orang timpang tadi, orang-orang buta tadi. Kita tidak tahu apa-apa Tuhan, kita orang berdosa. Tuhan Yesus mau kita bersikap seperti kanak-kanak yang polos, yang murni di hadapan hadiratnya. Datang dengan hati nurani yang murni, tanpa kemunafikan. Itulah yang Tuhan mau dari kita. Tuhan tidak mau kita dipakai luar biasa, tetapi kita mencuri kemuliaan Tuhan. Kita lalu menjual belikan hal-hal yang pengurapan dan lain-lain sebagainya. Bahkan saat-saat ini di dalam rumah-rumah Tuhan, kita boleh lihat bahwa mereka tidak sadar dan bahkan hal-hal itu sedang berlangsung. Yang diutamakan adalah program-program dan bagaimana cara pencapaian dari program-program tersebut dan berapakah dana-dana yang harus dicapai dan bagaimana cara-cara yang harus dipenuhi untuk mencukupkan target, mencapai target dan lain-lain. Bukankah hal-hal itu semuanya berbau kedagingan? Hal-hal itu adalah hal-hal dari dunia ini. Ya saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Marilah seperti orang-orang buta dan timpang-timpang yang tadi. Kita semua adalah orang-orang buta, tuli dan telanjang di hadapan hadirat Tuhan. Marilah kita datang mencari Yesus di mana kesempatan yang masih Ia berikan pada saat ini, waktu-waktu yang benar-benar urgent pada saat-saat ini, yang sangat dipercepat oleh Bapa Surgawi, di mana kesempatan diberikan oleh kita semua umat manusia karena belas kasihan dan cintanya kepada saya pribadi dan kita sekalian, untuk kita bertobat sungguh-sungguh. Jangan kita memperjualbelikan pengurapan. Sebab di mana pada saat ini Antikris telah berdiri kokoh, di mana gambaran-gambaran jasmani bait Allah. Bukankah Tuhan Yesus telah merobohkannya? Ia membalikan meja-meja penukar, gambaran daripada Ia telah merobohkan. Tidak ada lagi berdiam pengurapan Roh Kudus di mana rumah-rumah secara gambaran gedung-gedung itu. Tetapi Antikris lah yang telah berdiri dengan segala sistem yang ada di dalamnya. Dan hendaklah hati kita pun jangan sampai kita tercangkul dengan hati kita tercangkok dengan hal-hal duniawi pada saat ini yang bersyarat dengan hal-hal kedagingan itu. Yang Tuhan mau kita seperti anak-anak kecil yang penuh dengan pujian penyembahan, yang menyembah Bapanya, yang hidup dalam ketulusan, dalam kemurnian hati seperti seorang anak kecil. Itulah yang Bapa mau. Bukan kita sok-sok seperti karena mencari pujian daripada manusia, berlagak seperti orang benar, seperti sehingga kadang karena kita terlalu anggap diri kita benar sehingga kita cepat tersinggung. Firman Tuhan datang, kita tersinggung. Firman Tuhan datang menegur kita, kita tersinggung. Karena kita tidak mau, karena ada egois, kesombongan dalam diri kita, seperti imam-imam kepala tadi. Mereka jengkel hati karena hati mereka penuh dengan kesombongan, syarat hal-hal kedagingan, hal-hal yang berbau dengan dunia ini. Tuhan Yesus mau untuk kita benar-benar melepaskan keterikatan kita dengan dunia ini. Sebab kita boleh lihat di dalam Wahyu 21 ayat 22. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Orang-orang buta yang datang di dalam bait suci dan mereka mengalami kesembuhan. Mereka datang kepada Yesus Kristus itu sendiri. Bait suci Yesus itu yang tanpa noda dan celah. Ialah sesungguhnya bait suci itu.
ialah sesungguhnya itu. Hendaklah saudara-saudara kita, saya pribadi dan kita sekalian, untuk kita merendahkan hati-hati kita. Untuk kita mempergunakan waktu dan kesempatan yang diberikan, untuk kita bertobat seperti orang-orang timpang buta, untuk mencari, datang ke bait Allah, datang kepada Yesus, sebab dialah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Dia telah hadir di muka bumi ini dalam wadah casing Aditya Nugrahanto. Janganlah seperti Salomo, janganlah seperti Simpson. Walaupun betapa megahnya ia telah membangun bait Allah itu, rumah Tuhan itu, tetapi karena kedegilan hatinya, karena keterikatannya dengan dunia, dengan perempuan-perempuan, istri-istrinya itu, sehingga mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Sehingga apa? Tuhan meninggalkan bait suci yang ia bangun. Tuhan meninggalkannya. Dan begitu pula Simpson, bukankah karena rayuan daripada perempuan itu sehingga ia membocorkan apa? Menjadi rahasianya dengan Tuhan, sehingga lemahlah kekuatannya. Tuhan meninggalkan dia. Yang Tuhan mau, ketika kita menjadi bait suci, hati kita seperti anak-anak kecil, penuhlah dengan pujian penyembahan setiap saat. Pujilah Tuhan. Mengapa Tuhan begitu mencintai Daud? Walaupun dia jatuh, tetapi dia merendahkan hatinya. Dan dia terus memuji dan memuliakan Tuhan dalam hatinya. Sehingga Tuhan terus mengingat dia. Tuhan mau kita mencari Yesus Kristus yang telah datang kedua kali sebagai hakim di akhir zaman. Hakim yang sedang mendirikan kerajaan 1000 tahun damai pada saat ini di muka bumi ini. Yesus Kristus itu yang membongkar dosa di dalam bait suci secara jasmani, gambaran 2000 tahun yang lalu dan bahkan zaman ini, di mana terjadi pengulaman zaman. Telah terjadi perdagangan di dalam bait Allah, rumah-rumah Tuhan memperjualbelikan pengurapan. Dan mereka berpikir bahwa mereka sedang berjalan menuju jalan kekekalan. Tetapi sesungguhnya mereka sedang tersesat jauh. Mari kembalilah kita semua anak-anak Tuhan, di mana waktu dan kesempatan Tuhan berikan. Seruan ini kepada kita sekalian untuk kita mencari Yesus Kristus itu. Datanglah kepadanya dalam keluh kesah hatimu pada saat ini. Engkau yang buta, yang timpang, yang tuli, datanglah kepadanya sebab inilah tahun pembebasan, tahun Yobel. Biarlah yang haus, yang lapar, datanglah. Engkau akan dikenyangkan dan engkau akan diberikan minum dari air kehidupan dengan cuma-cuma. Dialah itu, Yesus Kristus, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Dan engkau akan dipuaskan. Datanglah, carilah dia. Maka engkau akan mengalami kesembuhan. Seperti orang-orang buta tadi, orang-orang timpang tadi. Mereka mengalami kesembuhan. Karena mereka mengaku kelemahan mereka. Mereka mengaku keterbatasan mereka di hadapan Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Sehingga mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan marilah menjadi seperti seorang anak-anak kecil itu. Mereka memuji Tuhan. Mereka mengenal bahwa Yesus Kristus itu yang telah berfirman itu. Sehingga mereka memujinya. Hosana, Hosana. Marilah kita menjadi anak-anak kecil itu. Yang terus memuji dan memuliakan Bapa kita di tengah-tengah dunia ini. Dan karakter kita yang terus seperti anak-anak kecil yang hidup tanpa kemunafikan. Murni di hadapan hadirat Tuhan. Mereka murni sehingga mereka tahu bahwa Yesus Kristus itu sendiri firman-Nya yang sedang membongkar dosa-dosa yang terselubung yang disimpan oleh imam-imam kepala hamba-hamba Tuhan yang mengatasnamakan diri menyampaikan firman, yang menyimpan dosa-dosa terselubung yang disembunyikan itu. Mereka tahu Yesus itu, firman itu, pedang. Firman itu pedang, dia itulah pedang, dia membawa pemisahan.
dan Dia memisahkan antara yang jahat dan yang baik, antara gandum dan ilalang. Di manakah jalan yang akan kita pilih itu tergantung pada diri kita masing-masing. Pilihan ada pada diri kita. Maukah kita datang kepada Yesus, mengundang Dia tinggal dalam hati kita, hidup seperti anak-anak kecil, murni hati kita di hadapan hadirat-Nya. Apa adanya kita. Ketika saya kemarin ya Bapak Ibu, saya mengalami drop ya, sakit. Dan Tuhan mengingatkan saya akan apa yang saya harus lakukan. Apapun yang mau dilakukan oleh anak-anak saya, walaupun mereka terus menghujat dan kadang mereka membuat saya menangis, tetapi Tuhan katakan mereka masih kecil, saya yang harus menuntun mereka. Seperti itulah, karena mereka anak-anak kecil, mereka itu seperti ya kertas ya, mereka tidak bisa membedakan, dan begitu pula kita harus seperti mereka. Dan Tuhan mengizinkan mereka ada di sekitar kita untuk kita apa? Menjadi seperti mereka. Hidup tanpa kemunafikan, apa adanya mereka. Untuk mereka, untuk kita yang dewasa ini, perilaku kita seperti anak-anak kecil. Untuk menjadi murni seperti Tuhan. Untuk menjadi benar-benar, ya, itulah yang Tuhan mau daripada kita. Mari, biarlah Tuhan Yesus Kristus Roh Kudus itu menolong kita untuk mengerti firman-Nya ini, untuk mengundang Yesus Kristus. Mari carilah Tuhan, datang padanya. Selagi masih ada kesempatan Bapak Ibu. Sebab saya tidak tahu ya Bapak Ibu, tetapi betapa sedihnya roh saya ya ketika perenungan beberapa hari ini. Saya sangat sedih ya. Mari pergunakan waktu dan kesempatan yang ada. Jangan main-main dengan waktu ini. Sebab Bapak berbicara sendiri bahwa waktu ini akan segera berakhir. Tidak ada lagi waktu. Kita boleh bisa bermain-main dengan apapun, tapi waktu ini tidak bisa diputar kembali Bapak Ibu. Waktu ini adalah emas, waktu diberikan oleh Bapa karena Ia begitu mengasihi kita. Jadi mari apapun yang masih dari diri saya dan Bapak Ibu yang kita masih mungkin kita berpikir bahwa ya seperti imam-imam kepala tadi kita sudah melayani Tuhan, kita sudah ini dan itu. Tetapi masih ada ya, kita masih hidup dalam ya seperti orang-orang yang berjual beli di dalam bait Allah itu. Bapak mau untuk kita segera, karena Yesus sudah datang dalam wadah Aditya Nugrahanto. Untuk apa? Untuk memulihkan segala sesuatu. Untuk mendirikan ya yang lama itu akan berlalu, yang baru, semua yang serba baru, yang damai, yang tidak ada lagi kemunafikan, yang tidak ada lagi semua yang hal-hal itu yang akan dihilangkan. Inilah kesempatan kita semua. Pergunakanlah kesempatan ini sebaik mungkin ya Bapak Ibu, sebab waktu ini tidak bisa diputar kembali. Waktu ini dipegang oleh Bapa dan ya saya tidak tahu, hanya Dialah saja yang akan menyatakan waktunya kepada kita sekalian. Di mana kesempatan jangan kita bermain bahwa oh semua ada baik-baik saja, oh semua sedang baik-baik saja. Tidak, Bapak Ibu. Justru waktu yang dia berikan ini, mari kita semua bertobat dan kita mengintrospeksi diri kita masing-masing semuanya. Apapun yang mau dilakukan dunia ini kepada kita, teruslah untuk kita mengabarkan dan teruslah kita menjadi anak-anak kecil kepada mereka. Teruslah untuk kita bersaksi, untuklah kita hidup dengan hati nurani yang murni. Jangan kita berpikiran membela diri seperti orang benar, seperti ahli-ahli Taurat, tetapi dengan penuh kerendahan hati seperti orang-orang buta yang saya orang berdosa, Bapak. Dan mau datang kepada Yesus terus-menerus untuk diperbaharui dan untuk dipulihkan setiap saat. Biarlah Yesus Kristus menolong kita sekalian untuk mengerti, Roh-Nya menolong kita dan menuntun kita dalam perjalanan kita lewat firman ini untuk menapaki hari-hari kita sehingga kita bisa sama-sama berjumpa dengannya di kerajaan 1000 tahun damai. Tetaplah berjuang sebab ketika kita masih hidup sampai detik ini dan bernafas, itulah waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Bapa untuk kita pergunakan sebaik mungkin. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah semua hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan di muka bumi ini. Biarlah kami semakin kecil, hamba yang tak berguna ini. Terpuji-pujilah Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Berbahagialah setiap kita yang bukan saja menjadi pendengar, tetapi baiklah kita mau menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Amin.